Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya ya. Nah, kali ini Oma ingin berbagi tentang tanaman yang unik nih. Cantik ya, bisa dijadikan vas gitu ya. Untuk segar-segar ruangan bisa. Ini namanya dandang gendis. Nah, kalau orang Jawa, dandang itu wadah untuk kukus-kukus sesuatu ya, wadah kayak panci gitu gede. Kemudian gendis itu gula. Jadi ini wadahnya gula gitu ya. Tetapi ini memang dandang gendis, kalau bahasa Latinnya itu Clinacanthus nutans lindau, ya namanya unik ya. Nah, memang dia sesuai dengan namanya, dandang gendis ini sangat bagus sekali untuk membantu penderita kencing manis atau diabetes ya. Nah, ternyata ini tidak pahit. Jadi beberapa tanaman obat untuk diabetes itu sebetulnya banyak ya, antara lain sambiloto, tapi pahit banget. Kemudian daun Afrika juga daun pahit juga. Yang lainnya lagi ada ini brotowali ya, itu juga pahit banget. Yang lainnya ada yang manis, ada seperti daun stevia, itu untuk diabetes juga bagus. Nah, dia manis daunnya. Kemudian ada kayu manis, sesuai dengan namanya, manis juga. Jadi unik sekali emang karunia Tuhan itu ya. Indonesia kaya banget. Kita ini memiliki 30.000 tanaman obat ya, yang digunakan sampai saat ini tuh baru sekitar 300-400an lah. Yang lain tuh masih tersebar di berbagai daerah, kadang-kadang ditemukan di hutan-hutan gitu ya. Ini belum lagi yang potensi laut ya, misalnya ada gamat, ada rumput laut seperti itu, belum ada lagi spirulina. Indonesia memang luar biasa, tinggal kita pilih saja mana yang mau dipakai ya. Nah, khusus untuk dandang gendis ini ya, mempunyai khasiat diabetes. Ini sudah diteliti oleh Departemen Farmasi Institut Teknologi Bandung. Sebetulnya berbagai universitas sudah meneliti tentang ini, tetapi yang dari ITB atau Institut Teknologi Bandung ini meneliti tentang khasiat dandang gendis ini untuk diabetes ya. Nah, kandungan dari daun ini antara lain ya, mengandung saponin, polifenol, kemudian juga dia mempunyai sifat antiseptik ya, aromatikum, mencegah infeksi dan tumbuhnya jamur, membantu mengatasi diabetes, penyegar dan penguat tubuh, serta membantu mengatasi anemia. Jadi ini kalau mau dikonsumsi ini kan juga bisa difungsikan seperti sayur. Oma ini kalau bikin sayur bening, bikin sup, boleh ini dicampurkan, nggak ada rasa pahit sama sekali, seperti sayuran biasa, seperti bayam misalnya, rasanya mirip itu sih ya. Dan dia juga punya khasiat anti pembengkakan, artinya dia anti radang memang ya. Nah, khasiat lain dari dandang gendis antara lain bisa juga untuk penderita kanker. Nih Ancu, kalau ada dengar keluarga, temen ya yang menderita kanker, walaupun ini tidak secara khusus ini mengobati kanker, tetapi ini menjadi menu sayur untuk penderita kanker yang menyehatkan gitu.
Kemudian dia juga bisa untuk sakit kepala, kadang-kadang kan kecapean ya. Makanya dia memang imunitas tubuhnya tinggi. Jadi bisa dipakai untuk sakit kepala, capek-capek ya. Bahkan juga menurut literatur dia bagus untuk mengatasi sakit rematik. Menghilangkan nyerinya itu yang luar biasa ya. Kemudian juga menurunkan kadar kolesterol ya. Lalu juga bagus untuk meningkatkan kesehatan pencernaan atau juga untuk organ ginjal. Nah ini kadang-kadang Ancu kan takut mau minum jamu, takut nanti pengaruh ke ginjal. Siapa bilang ya, jamu itu ya kalau diolah dengan benar ya, kemudian sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, ini akan sangat menyehatkan. Jadi jangan takut. Makanya kalau misalnya agak ragu, boleh kok konsultasi ke Gria Sehat Mahkota Dewa ya. Bisa dilihat di channel YouTube-nya Om Maning ya. Nah, selain itu juga kalau kita misalnya mau memanfaatkan ini seperti ini, Oma udah potong, udah ini apa namanya? Sudah dipetik tadi ya, dipisahkan dari batangnya. Tentu saja kalau mau dibuat sayuran ya daunnya aja ini, batangnya nggak usah gitu ya, tinggal dipotong-potong, dicuci bersih nih. Kalau mau di sayur ya udah. Jadi kalau mau pakai ini, bikin sayur bening misalnya, ini dimasukkannya jangan dari awal ya, sudah mendidih airnya di sayuran tadi baru dimasukkan. Itu caranya supaya juga tidak terlalu lama. Ini tidak bisa misalnya membuat jamu, rata-rata itu kalau menurut saintifikasi jamu itu cara mengolahnya kan 5 gelas air menjadi 3 gelas. Kalau ini enggak begitu, kalau yang segar seperti ini enggak begitu. Ini cukuplah ya, asal airnya sudah mendidih, masukkan, tunggu 5 menit, sudah cukup. Sudah khasiat obatnya akan keluar gitu ya. Nah, selain itu misalnya Ancu mau diawetkan, ini misalnya contoh ya, kalau yang ini kan dibuat sayur, bikin teh bisa enggak? Bisa banget ya. Jadi caranya kalau mau bikin teh, ini dipotong-potong, bukan dipotong, ini dipetikin seperti ini, sudah ditiriskan, lalu diangin-anginkan, dikering anginkan. Ini yang paling bagus ya, dikering anginkan tuh, jadi nggak usah dijemur matahari. Nanti Oma udah coba ya, ini kira-kira 3-4 hari sih sudah kering banget. Nah kalau sudah kering tinggal digunting-gunting, nanti disangrai sebentar, jadi deh teh daun dandang gendis ya. Ada yang bertanya misalnya, Oma kalau dandang gendis campurannya apa untuk membantu penderita diabetes misalnya ya? Jadi gampang, ini bisa dicampurkan dengan temulawak, bisa dengan kunyit, boleh dicampur dengan kayu manis, boleh gak? Boleh ya. Tetapi ingat, kalau mau enak membuat minuman teh ini ya jangan gula pasir, carilah daun stevia. Kalau daun stevia susah, Ancu bisa pakai ya, bisa pakai gula aren tapi sedikit saja, itu lebih aman. Oke Ancu ya, menarik kan ya informasi ini. Dan oh ya, satu hal lagi, ini kalau mau nanam dandang gendis, lihat nih Oma contohkan. Oma nanam ini tidak di tanah, tetapi hanya di air ya. Jadi airnya pun tidak dikasih pupuk, tidak. Nih contoh ya, nih maaf nih, Oma ambil sedikit nih ya. Ini cuman ditaruh di air, jadi ada peralon. Nanti kan Oma pernah ya, nanti boleh sama Opa nanti diulang lagi bagaimana ini ditanam di peralon yang cuman dikasih air. Airnya air
untuk pelihara ikan, jadi tanpa dipupuk subur ya, subur dan khasiatnya tidak kalah dengan yang ditaruh di tanah ya Ancu ya. Nih ini semuanya hanya di wadah seperti ini untuk dijadikan sayuran. Oma sering kali kalau misalnya bikin sayur bening, bikin nasi goreng, boleh tambahkan ini. Oh ya, apalagi kalau mau bikin botok, Oma pernah kan kasih tahu. Nah itu boleh dicampurkan di botok. Pokoknya asal kita kreatif ya, mau sedikit repot tapi ya nggak repot sekali lah. Jadi kita bisa membuat aneka macam masakan, minuman berkhasiat obat ya. Oke Ancu, semua orang bisa sehat.